Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zafiria. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 dengan nomor PPG 2018-001-36590 dan NIM PPG 230029111032, jurusan Pendidikan Biologi di Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri Tamanan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau baik semua. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Siapa? Oke, persilahkan. Ibu akan seperti biasa mengabsensi kalian terlebih dahulu. Aisyah, oke. Anastasia Frizenza, ya. Bunga Citra Lestari, Selvi Febrian, Siti Nur Hakimah, oke. Siti Wanda Juli, Yeni Agustin. Nah, betul ya. Jadi pembelajarannya sama ya, kesepakatannya kita. Setiap pembelajarannya itu kalian tidak boleh menggunakan handphonenya sebelum ibu memberi arahan untuk menggunakan handphone untuk pembelajaran kalian. Jadi kalau misalnya nanti ada siswa yang menggunakan handphonenya sebelum pembelajaran dimulai, maka ibu akan mengambil sementara handphonenya sampai pembelajaran selesai. Apakah bisa disepakati? Bisa. Oke ya, jadi kita lanjut. Apakah ada yang masih ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Boleh angkat tangan? Oke, tentang apa? Oke, betul. Jadi materi kita sebelumnya ada tentang keanekaragaman hayati. Ada tiga. Alhamdulillah. Kalau gitu kita bisa mulai pembelajarannya ya. Nah, di sini pertama-tama Ibu akan memberikan pemantik ya melalui video. Silakan disimak videonya. Nah, itu tadi videonya. Apa yang kalian pikirkan saat melihat video tersebut? Ayo, kira-kira ada apa saja tadi nih di dalam videonya? Ada apa saja? Ada padang rumput, gambar padang rumput. Ada apa lagi itu tadi? Ada gambar sungai, betul. Ada apa lagi? Ada gambar gurun, betul semuanya. Jadi di situ ada tadi beberapa, apa itu? Daratan kah? Ada lautannya tadi nggak? Ada ya. Kemudian ada apa lagi tadi di situ? Ada berbagai macam pemandangan ya di situ ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang tahu tidak materi kita hari ini apa? Belum tahu? Belum tahu ya. Kalau belum tahu nanti kita akan masuk ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nggak apa-apa, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Tujuan pembelajarannya adalah menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati komponen biotik dan abiotik pada ekosistem hutan pinus
tasnan ya, dan hutan pinus dan ekosistem sawah. Ada yang tahu nggak hutan pinus tasnan? Tahu ya, di dekat kalian sini ya tempatnya ya, tempat rekreasi ya, tempat untuk berlibur juga ya, ada kolam renangnya juga ya. Nah, Ibu sengaja ambil media yang dekat dengan kalian. Sawah ada nggak di daerah kalian? Ada, banyak sekali ya. Nah, jadi contoh ekosistemnya kita ambil yang ada di daerah kalian supaya kalian bisa tahu, oh ternyata itu ya, di sini ada ini ya, ternyata ini ya kaitannya dengan pembelajaran. Jadi seperti itu. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pembagian kelompok. Seperti biasanya Ibu akan membagi dalam 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang siswa, karena jumlah siswa di sini kan 20 ya. Kemudian nanti kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan membahas konten yang sama ya, tentang komponen ekosistem hutan pinus ya di Tasnan. Kemudian yang kelompok 3 dan 4 akan membahas tentang komponen ekosistem sawah. Jadi 2 kelompok membahas konten yang sama, 2 kelompok lagi membahas konten yang sama. 2 kelompok tadi 1, 2 dan 3, 4 membahas konten yang berbeda. Oke, kita lanjut pada penilaian presentasi kelompok. Jadi Ibu akan menyampaikan supaya kalian tahu yang dinilai kira-kira apa saja ya. Yang pertama adalah penilaian presentasi ke kelompok ya. Yang pertama apa yang dinilai? Penugasan materi ya. Jadi kalau misalnya sangat menguasai, skornya 8. Menguasai materi skornya 6. Kalau hanya cukup saja skornya 4. Kalau kurang skornya berapa, Bu? 2. Lanjut, apa lagi yang dinilai pada presentasi kelompok? Kerja sama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu penilaian profil pelajar Pancasila atau gotong royong. Di sini yang dinilai adalah kolaborasinya ya. Kemudian di sini suplemennya ada 2, yaitu tanggungan sosial, yang kedua tentang persepsi sosial ya. Jadi nanti kalau kalian tanggap terhadap lingkungan sosialnya, skornya 3. Betul. Apakah ada pertanyaan? Ya. Baiklah, lanjut ya. Nah, ini penilaian LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Betul, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalau kalian nanti disuruh pada langkah pertama menyebutkan 2 masalah pada artikelnya, skornya 2. Karena nanti cuma menyebutkan 2 saja. Kemudian jika hanya 1 masalah, skornya 1. Apakah ada pertanyaan? Ya. Alhamdulillah. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Nah, lanjut ya, penilaian post tes. Nah, nanti di akhir kegiatan setelah mengerjakan LKPD ada yang namanya penilaian post tes. Kalian akan Ibu berikan latihan soal ya, soal latihan yang kalian akan jawab untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa memahami materi yang sudah kita pelajari di hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjut ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini adalah langkah pembelajaran PBL. Yang pertama itu ada yang namanya orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengkoordinasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Yang keempat, mengembangkan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Jadi proses pembelajaran PBL masih sama, ada 5 langkah atau 5 sintaks ya nanti dalam pembelajarannya. Oke ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini langkah yang pertama dalam pembelajaran PBL yaitu orientasi masalah. Ibu akan membagikan dulu lembaran LKPD-nya kepada kalian ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4.
Oke, sekarang kalian bisa menyimak juga dari PPT-nya dan juga arahan dari Bu Tiara. Di sini kalian disuruh untuk membaca dan mencermati ya tujuan pembelajarannya tadi yang sudah ada di depan. Nah, jadi Ibu kembalikan ke tujuan pembelajaran lagi ya, supaya kalian nanti ingat. Jadi nanti, nah ini tujuan pembelajarannya ini ada 2. Jadi kalian nanti membuat mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tidak boleh keluar dari tujuan pembelajarannya. Jadi harus diingat-ingat ya. Sudah? Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu ya tadi sudah tujuan pembelajaran, kalian baca kembali. Kemudian sekarang yang kedua, kalian harus bisa membaca dan memahami permasalahan yang terdapat pada artikel dalam LKPD-nya. Di situ sudah tersedia barcode yang bisa kalian barcode ya untuk membaca artikelnya. Jadi kemudian kalian silakan nanti menuliskan identifikasi masalahnya pada kolom yang disediakan di dalam LKPD-nya. Jadi silakan kalian menggunakan handphonenya untuk membuka artikelnya, menggunakan barcode yang ada dalam LKPD-nya. Boleh silakan. Apakah sudah bisa membuka artikelnya melalui barcode? Oh, baik. Kalau yang masih belum bisa, Ibu punya rangkuman artikelnya ya. Nah, ini tadi barcode yang sudah kalian barcode melalui handphone ya tadi. Kalau yang masih belum bisa, Ibu sudah menyediakan di sini ada rangkuman artikelnya yang bisa kalian baca. Untuk yang masih sudah bisa menggunakan handphone, boleh menggunakan handphonenya ya untuk baca artikel. Nah, sekarang langkah pertama adalah kalian harus membuat apa tadi? Identifikasi masalah. 2 identifikasi masalah. Berarti kalau kalian bisa membuat 2 identifikasi masalah, kalian mendapatkan skornya tadi berapa? 2 dalam pengerjaan LKPD. Kalau hanya 1 berapa Bu skornya? 1. Silahkan dikerjakan. Oke, apakah sudah bisa menemukan identifikasi masalahnya? Sudah. Dapat berapa? 1. Ya. Oke, kelompok 3 sudah mendapatkan 1 identifikasi masalah ya. Kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 juga sudah bisa membuat identifikasi masalahnya. Ingat ya, identifikasi masalah tidak menggunakan kalimat tanya. Kelompok ini sudah bisa. Wah, kelompok ini sudah bisa membuat 2 identifikasi masalah. Sudah selesai semua membuat identifikasi masalahnya? Sudah. Kita lanjut ke langkah yang kedua. Yang kedua adalah mengorganisasi belajar. Di sini seperti tadi, kelompok 1 dan 2 akan membahas konten tentang komponen biotik dan abiotik pada hutan pinus. Nah, kelompok 3 dan 4 akan mengamati dan menganalisis komponen biotik dan abiotik komponen ekosistem sawah. Nanti kalian di langkah kedua ini kalian harus mencari rumusan masalah, 2 rumusan masalah dari identifikasi masalah yang sudah kalian temukan tadi menggunakan kalimat tanya. Dan ingat, rumusan masalahnya di sini kalian sudah harus tahu, membuat pertanyaannya kalian harus tahu jawabannya kira-kira apa. Sudah tahu ya, jadi nanti di langkah ketiga kalian tinggal mencari informasi dari jawabannya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Oke, silakan dilanjutkan ke langkah yang kedua. 1 sudah bisa membuat
rumusan masalahnya. Ada 2 sudah menggunakan. Ini ada yang ya menggunakan kalimat tanya, betul ya? Nah, betul. Lalu sudah tahu jawabannya apa nanti ya untuk rumusan masalah. Oke, siap. Untuk kelompok mana lagi? Apakah ada yang masih bingung? Oke, wah sudah pinter-pinter semua ya, karena pembelajaran PBL ini sudah pernah kita lakukan pada materi pelajaran sebelumnya. Ya. Kelompok ini juga sudah bisa membuat 2, jadi nanti skornya 2 ya, betul ya? Sudah benar. Kalimat tanyanya mengapa? Ya betul. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah sudah selesai? Nah, ini masih menulis ya. Masih kurang 1 lagi. Sudah menemukan tapi ya? Iya, Bu. Komponennya. Kira-kira jawabannya apa? Sudah tahu ya? Iya. Oke. Oke, bagus. Di sini apakah ada kesulitan? Oke, tidak ada ya. Juga sudah bisa ya menggunakan kalimat tanya. Oke. Jawabannya kira-kira sudah tahu ini apa ya? Oke, kalau sudah semuanya, kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Itu melakukan penyelidikan. Kalian di sini tugasnya mencari informasi untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang sudah kalian buat. Melalui apa, Bu? Mencari informasinya melalui video yang ada dalam barcode yang ada di dalam LKPD kalian masing-masing sesuai dengan kontennya ya. Kalau untuk yang kelompok 1 dan 2 menggunakan video 1, kelompok 3 dan 4 menggunakan video 2. Kemudian nanti dicari informasinya sesuai dengan jawaban ya, yang dibutuhkan jawabannya apa, dicari informasinya di situ. Kalian juga bisa mencari informasi melalui handout-nya ya. Dan juga video beserta artikel yang sudah kalian baca tadi. Apakah ada yang sudah bisa membuka videonya? Oh iya, ini ya kelompok 1 juga sudah bisa. Dalam mengunduh barcode-nya ya di HP, Ibu sudah menyiapkan juga, di sini ada videonya. Bisa melihat di depan. Adapun komponen biotik penyusun hutan ini terdiri dari flora dan fauna. Flora penyusun hutan ini didominasi oleh pohon pinus dengan ketinggian yang beragam. Selain itu, ada juga rumput dan lumut. Sementara fauna yang dapat ditemukan antara lain semut, belalang, kupu-kupu dan burung, serta ada juga hewan melata seperti siput. Hutan ini memiliki suhu lokasi yaitu berkisar antara 23 derajat Celcius serta kelembapan sekitar 72%. Daur energi serta siklus rantai makanan pada ekosistem alami seperti hutan relatif lebih panjang dibandingkan dengan siklus rantai makanan pada ekosistem buatan. Hal tersebut disebabkan karena hutan merupakan habitat alami bagi berbagai macam flora dan fauna dengan jenis yang beragam dan kebutuhan makanan yang berbeda pula. Hutan juga memiliki banyak manfaat, diantaranya menghasilkan oksigen, menyerap gas karbon berbahaya, serta menyimpan cadangan air untuk mencegah banjir dan tanah longsor, sehingga keberadaan hutan perlu untuk terus dijaga dan dilestarikan. Demikianlah dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu tadi adalah video untuk kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu komponen ekosistem hutan pinus ya. Itu yang kita ambil adalah hutan pinus Tasnan. Kemudian Ibu juga ada video untuk yang kelompok 3 dan 4 tadi ya, yang belum bisa membuka barcode. Ini biar juga bisa dilihat dengan kelompok lainnya. Kelompok lainnya juga bisa melihat. Ini untuk ekosistem, komponen ekosistem sawah ya. Ada tikus.
Nah, itu ya, ada komponen ekosistem. Ada kambing ya, ada sapi. Oke ya, tadi itu adalah video dari komponen ekosistem hutan pinus dan komponen ekosistem sawah ya. Jadi nanti silakan kalian mencari informasi dari video yang sudah kalian amati tadi ya, kalian lihat tadi, kemudian kalian tuliskan dalam kolom LKPD yang tersedia ya di sana. Untuk langkah yang ketiga, silakan ditulis informasi yang sudah didapatkan. Biar bisa mendapatkan 2 informasi ya, oke bagus. Oke, juga boleh ditambahin nanti informasinya ya, dispesifikkan ya. Oke, kelompok 1 ya. Oke. Oke, apakah sudah selesai semua mencari informasinya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita akan lanjutkan ke langkah yang keempat. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nanti di sini kalian akan melakukan presentasi. Kelompok 1 dan 2 akan melakukan presentasi yaitu tentang komponen biotik dan komponen abiotik dari ekosistem hutan pinus Tasnan. Kemudian kelompok 3 dan 4 akan melakukan presentasi tentang komponen ekosistem sawah. Nanti silakan maju ke depan, kemudian bergantian ya, boleh melakukan tanya jawab juga. Kelompok 1 dipresentasikan hasil kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, saya di sini untuk mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami kerjakan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Fatarani selaku moderator. Saya Nurul Sakinah sebagai penyaji 1. Saya Safilatul Hairu sebagai penyaji 2. Saya Siti Wanda Julia Amelia sebagai penyaji 3. Saya Desi Putri Novitasari sebagai notulen. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Jadi, menurut kelompok kami, masalah yang kami temukan yang pertama yaitu masih banyak orang yang belum mengetahui apa saja komponen biotik dan komponen abiotik dari ekosistem hutan pinus Tasnan. Dan masalah yang kedua, masyarakat yang masih belum banyak tahu tentang peranan dan manfaat komponen-komponen dalam ekosistem hutan pinus Tasnan. Rumusan masalah: apa saja komponen-komponen biotik dalam ekosistem biotik dan abiotik yang terdapat dalam ekosistem hutan pinus Tasnan. B. Apa saja peranan dari komponen-komponen dalam ekosistem hutan pinus Tasnan. Selanjutnya, informasi berdasarkan rumusan masalah. Informasi 1 yaitu komponen biotik yang terdapat di pohon pinus Tasnan yaitu tumbuhan hijau berupa pohon pinus, rumput, tumbuhan paku. Hewan yaitu kelabang, laba-laba, serangga, cacing tanah, kaki seribu. Kedua, komponen abiotik yaitu iklim, suhu, komposisi tanah. Presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 3. Apakah sudah bisa dipahami ya tadi presentasi dari teman-temannya? Alhamdulillah ya, dan pertanyaannya tadi sudah dijawab dengan baik. Oke, kalau sudah kita lanjut ke langkah yang ke-5. Nah, ini adalah langkah yang ke-5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan
Salah. Di sini kalian diminta untuk mengisi refleksi dan evaluasi yang terdapat pada LKPD-nya. Silakan kalian boleh mengisi pertanyaan kunci dalam LKPD yang sudah tersedia. Oke, baiklah, apakah sudah selesai dijawab? Baiklah, alhamdulillah. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, kalian tadi sudah menyelesaikan LKPD kalian dengan baik, sudah bisa mempresentasikan juga. Sekarang Ibu lanjut pada penguatan ya. Di sini Ibu akan menyampaikan materi kita ya. Nah, pada slide ini kalian bisa membaca ya dan mendengarkan penguatan yang Ibu berikan. Di sini ada pengertian dari ekosistem. Jadi ekosistem itu apa? Proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, betul ya. Nah, di sini dalam ekosistem terdapat yang namanya komponen ekosistem. Seperti yang sudah kalian bahas tadi ya pada dua contoh ekosistem, yaitu yang pertama tadi di kelompok 1 dan 2 ada komponen ekosistem hutan pinus. Jadi kelompok 3 dan 4 ada komponen ekosistem sawah ya. Kalau ekosistem hutan pinus itu ekosistem buatan atau alami? Alami. Kalau ekosistem sawah? Ekosistem buatan. Betul sekali ya. Jadi sudah bisa dipahami. Kita lanjut ya. Jadi komponen ekosistem di sini ada dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu apa? Komponen biotik adalah bagian ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya apa saja? Ikan kecil, monyet, belalang, serangga, semut, burung, dan cacing. Oke. Kemudian yang kedua adalah komponen abiotik. Apa itu? Bagian ekosistem yang terdiri atas komponen tak hidup. Contohnya ada cahaya matahari, tanah, air, dan batu gelemparan. Pintar sekali gitu ya. Sampai sini mengerti ya? Mengerti. Berikutnya yaitu ada komponen biotik pada ekosistem hutan pinus Tasnan yang sudah dibahas tadi oleh kelompok berapa? 1 dan 2. Di sini ada yang namanya produsen atau tumbuhan hijau, yaitu ada pohon pinus, ada gambarnya ya, ada rumput tadi. Sudah bisa dipahami ya pelajaran kita hari ini ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan pada langkah berikutnya yaitu post-test. Siap melakukan post-test? Oke. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua post-testnya? Kalau sudah, lembar LKPD dan lembar post-testnya bisa dikumpulkan ke depan. Oke, terima kasih karena sudah bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ibu juga akan menginformasikan pembelajaran kita pada materi berikutnya ya, pada pertemuan berikutnya, yaitu interaksi antar komponen biotik dan abiotik pada komponen ekosistem hutan pinus dan juga ekosistem sawah. Jadi kita minggu depan akan belajar tentang interaksi komponennya. Itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengakhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.